perang ini kan biayanya gede. Iya. Namanya biaya perang gede ya, terutama bahan bakar gitu ya kan, material untuk pembuatan alat perangnya dan sebagainya gitu. Betul. Nah ini yang meningkatkan harga batu bara, minyak. Cuma yang lucunya, yang anehnya ini, peningkatan batu bara dibandingkan minyak atau gas itu jauh sekali batu bara gitu. Jauh sekali batu bara dibanding Iya, minyak. Biasanya kan korelasinya tinggi ya? iya korelasinya tinggi. Ini malah batu bara harganya lebih mahal daripada minyak kemarin. Oke, wow. Agak menarik sebenarnya, menarik kenapa gitu ya. Saat ini kan banyak sekali mau diterapkan ada implementasi atau subsidi untuk energi mobil Electric vehicle ya? electric EV ya? vehicle ya, EV ya. Nah harapannya mungkin itu bisa mempercepat. Tapi balik lagi, EV nggak sekedar EV gitu. Kita harus lihat ke belakang lagi. Produsen listriknya pakai apa gitu kan? Iya, Kalau iya. pakai batu bara lagi, ya sama aja, sama Imawan gitu. Oke. Contoh di Singapura kan solar PV dipasang di gedung-gedung. Oke. Kita nggak, Singapura kecil ya dibanding Indonesia. Bayangkan dia bisa mengadaptasi solar PV itu puluhan megawatt, bahkan mungkin ratusan gitu. Nah kok Jakarta nggak bisa gitu? Menurut data terkini nih, Bro Franklin, Yo, gimana tuh? harga batu bara itu sedikit turun di tahun Ya, 2023. di tahun ini turun. Karena ada situasi geopolitik, kemudian perubahan pola konsumsi, mungkin karena ada sedikit slowdown di ekonomi gitu ya, menurun. Nah, bagaimana pandangan Bro Franklin melihat dinamika harga batu bara di 2 tahun terakhir ini? Dan seberapa besar impact kondisi geopolitik terhadap harga batu bara dan harga minyak mungkin Oke, di ya. pasar sekarang? Oke, kalau untuk energi ya, baik minyak, gas, batu bara itu pasti sangat sensitif sekali terhadap geopolitik. Karena balik lagi geopolitik, sumber-sumber ini kan pemainnya tertentu ya. Ya. Dan ketika terjadi isu keamanan dan sebagainya ini langsung bergerak, ya kan? Contoh, kalau kita lihat tahun kebelakang gitu ya, ketika terjadinya sekarang perang Ukraina-Rusia itu langsung naik ya. Ya. Nah, tapi di satu sisi waktu zaman pre-COVID gitu, itu tahun 2020 ya, kita ngalamin COVID itu, kan proses permintaan barang atau proses manufaktur itu turun, Ya. demand-nya turun gitu ya, supply-nya banyak nih. Oke. Ya kan, Indonesia sendiri itu 400 juta sampai 600 juta produksinya, belum lagi Cina, India, atau Australia gitu. Nah, di situ kita ngalamin yang namanya demand ekspor rendah, kita kira jualan domestik saja gitu. Oke. Ya, untungnya masih bisa survive gitu ya. Nah, setelah COVID berakhir, ternyata muncul gejolak politik gitu ya, Ukraina-Rusia. Otomatis kan perang ini kan biayanya gede. Iya. Namanya biaya perang gede ya, terutama bahan bakar gitu ya, material untuk pembuatan alat perangnya dan sebagainya gitu. Nah ini yang meningkatkan harga batu bara, minyak. Cuma yang lucunya, yang anehnya ini, peningkatan batu bara dibandingkan minyak atau gas itu jauh sekali batu bara gitu. Jauh sekali batu bara dibanding Iya. minyak. Biasanya kan korelasinya tinggi ya? Iya, korelasinya tinggi. Ini malah batu bara harganya lebih mahal daripada minyak kemarin. Oke, wow. Agak menarik sebenarnya, menarik kenapa gitu ya. Padahal kan konsepnya adalah kenapa kita pakai batu bara itu karena energinya lebih murah kan gitu. Iya. Energinya lebih murah dibandingkan minyak dan gas gitu. Untuk kan. kalori tertentu dia bisa lebih murah gitu. Nah ini menarik. Mungkin ya kalau saya melihat saya ini karena kan penghasil eksportir atau produsen batu bara ini butuh recovery ekonominya gitu. Jadi mungkin ada, baik lagi selain bicara politik, ada ekonomi yang perlu dikejar gitu untuk recovery habis pasca COVID. Oke. Nah ini yang bahkan mungkin para pengamat market juga bingung nih, kenapa batu bara bisa bahkan kemarin hampir $500 per ton gitu. Ini udah hampir gitu ya, mendekati 400-an lah gitu. Nah sekarang di posisi masih sangat bagus gitu. Yang kalau bisa kita lihat sejarah ke belakang lagi, 15 tahun ke belakang, itu paling tinggi di tahun 2010-2011. Oke. Itu di $140 per ton, itu udah paling tinggi. Sekarang the new high lagi. The new high lagi gitu. Yang kemarin itu all time high lagi baru. All time high. Jadi walaupun sekarang turun, masih jauh dari yang sebelumnya. Cuma memang sempat terjadi penurunan yang cukup tajam ya, koreksi lebih tajam.
Karena balik lagi situasi geopolitik yang Ukraina Rusia rasanya udah cukup panjang ya. Ya. Nah, ini mungkin akhirnya tidak menggerakkan posisi komunitas energi lagi gitu, sudah mulai turun dampaknya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah bicara krisis ekonomi. Oke. Nah, krisis ekonomi tentunya kan konsumsi turun. Betul. Konsumsi turun, manufacturing index turun, ya kan? Proses pabrikan Iya. turun. Nah, ini yang akhirnya mengkoreksi lagi harga batu bara. Oke. Gitu. Memang sekarang ini masih agak koreksinya sedikit, masih Ya. bertahan di tidak sampai dalam. Saya juga masih ngelihat kenapa gitu ya. Apakah memang masih ada gejolak-gejolak politik yang lain, ya kan? Karena cukup aneh menurut saya ketika satu kita lihat misalkan emas gitu. Iya. Emas kan naik lagi ya, Emas naik lagi. ya kan? Berarti sebenarnya kan ketika emas naik, kondisi ekonomi nggak baik-baik aja gitu Betul. kan ya. Ketika ekonomi buruk, emas biasa naik ya. Naik gitu kan. Nah, ketika ekonomi buruk, rasanya kan konsumsi turun, Iya. ya kan? Tapi kenapa harga batu bara bertahan? Nah, ini masih perlu dicari tahu nih kenapa. Karena Iya. cukup menarik gitu. Apakah karena kemarin si OPEC minyak sendiri itu melakukan meeting gitu ya. Kemarin kan OPEC meeting itu mereka menurunkan produksi, Oke. ya kan? Supaya Iya. apa? Supaya harga minyak bertahan gitu kan. Supaya nah batu bara rasanya mengikuti itu gitu. Mungkin dengan membatasi supply harga bisa dipertahankan. Itu sih untuk Oke. Mara. Oke. Tadi melihat tadi ada berbagai tren struktural ya, seperti geopolitik dan eh, kondisi ekonomi. Eh, Memang ini tentu menjadi dampak atau faktor terbesar yang mempengaruhi Ya. harga. Ya. Tapi kalau kita bicara spekulasi nih, Bro Franklin, spekulasi ini kan akhir-akhir ini kalau kita lihat kita hubungkan ya dengan eh, cara orang investasi itu sekarang atau setelah COVID terutama Ya, orang ya. spekulatif gitu Ya. ya. Ada instrumen keuangan yang baru beli gitu ya. Nah, di sektor batu bara sendiri kan ini ada pasarnya ya. 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 Itu ada spekulan nggak sih? Dan itu sebenarnya bisa nggak spekulan ini menggerakkan harga cukup lama gitu? Atau satu hari naik langsung turun lagi? Kalau batu bara ini, komoditas ini pemainnya juga terbatas ya. Oh, terbatas Ya, ya? kita kemarin dengar isu Adani gitu ya. Adani itu adalah pemain bisa dibilang trader terbesar juga gitu, baik dari batu bara maupun minyak atau gasnya Rusia kemarin. Oke. Itu kan. Nah, mereka lah bisa kalau dibilang spekulan ya mereka gitu, Mereka. spekulan. Adani agak ya kan atau misalkan yang kita tahu yang lain banyak gitu ya. Nah, Trafigura dan sebagainya. Tapi kalau dibilang spekulan kecil-kecil nggak ada. Karena Oke. balik lagi kalau energi ini lebih sensitif terhadap geopolitik dan balik lagi ekonomi, Oke. kondisi ekonomi. Eh, itu sih, Oke. Bang Mara. Oke. Wah, menarik sekali. Jadi tentang market maker ya tadi. Ya, ya. Yang selanjutnya mungkin kita tertarik ini Bro Franklin untuk melihat bahwa dari tahun ke tahun ya tetap aja nih penggunaan energi meningkat lah. Benar, benar. Karena seiring dengan bertambahnya populasi manusia, bertambah kompleksnya konsumsi yang kita gunakan, energi itu harus dibutuhkan terus gitu. Benar. Nah, untuk kedepannya nih Bro, kita pengen tahu nih tren energi itu seperti apa. Apalagi pemerintah Indonesia bukan hanya eh, ingin mengamankan energi, tapi juga memastikan bahwa 23% dari konsumsi energi 2025 itu didukung oleh energi terbarukan. Ya, ya. Gitu. Menurut Bro Franklin, apakah kebijakan ini sudah diimplementasikan sekarang dan seberapa optimis Bro Franklin? Oke, untuk peningkatan konsumsi ya, Ya. listrik terutama ya energi itu tiap tahun itu meningkat kurang lebih 12,5 sampai 15% secara Oke. global gitu ya, bertahap gitu. Ya memang kurang lebih mungkin terkait sama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Iya. kan kurang lebih kalau secara dunia kan mungkin 5-an lah ya, 4 sampai 5% ya. Betul. Nah, di sisa-sisa lainnya adalah mungkin konsumsi gitu ya, peningkatan konsumsi gitu. Dari sisi ekonominya sudah meningkat 5%, sisanya konsumsi. Itu kisarannya 12,5 sampai 15% gitu untuk kebutuhan energi. Nah, yang menarik adalah tadi terkait sama energi mix ya, Ya. Indonesia gitu ya. Bicara Indonesia, saya pikir Indonesia penting sekali mengoptimalkan potensinya, resource-nya. Kalau Indonesia ini kan kepulauan ya,
sumber energi terbaru, misalkan lagi banyak kawasan industri hijau itu menggunakan PLTA dan sebagainya, itu kan, atau dengan rooftop dan sebagainya, itu angin gitu ya, di sidrap dan sebagainya. Nah, dengan sebenarnya kemarin sempat terjadi delay gitu. Kenapa delay? Karena batu bara bergejolak gitu ya, harga bagus, sehingga kan produsen batu bara nih banyak menyuplai batu bara. Betul. Ya kan, bahkan kemarin Eropa juga sempat kesulitan energi dari Rusia gas, balik lagi pakai batu bara gitu. Ya memang goalnya sih kita tetap berharap kita menggunakan energi terbarukan, gitu kan, balik lagi karena ya untuk masa depan, ke depan itu bumi ini masih bisa terjaga lah gitu ya. Kan sekarang beberapa akhirnya kita kena badai panas ini, jauh sekali gapnya ya, dari Indonesia 37, di Bangkok 47 atau 45, di India, Bangladesh itu 50-an. Wah. Gitu. Padahal kalau kita coba iseng-iseng googling nih, bro, SS zaman dulu itu terjadi dengan deviasi berapa derajat sih? Hanya 4 derajat. Itu 4 derajat sudah dihitung SS. Nah, kita sebenarnya udah lebih dari SS ini sebenarnya. Cuma karena kemampuan manusia dan teknologinya, sehingga kita bisa punya AC dan sebagainya, survival rate kita lebih tinggi gitu. SS itu stands for survival rate kita, survival rate kita itu lebih tinggi karena kita udah punya teknologi gitu kan. Bahkan kemarin di India kan kurang lebih 24.000 orang gitu ya terpapar panas ya. Oh iya benar gitu. Nah, kalau di kita untuk energi terbarukan ini rasanya akan pelan-pelan. Kecuali ini kan banyak sekali mau diterapkan, ada implementasi atau subsidi untuk energi mobil electric vehicle EV ya. Nah, harapannya mungkin itu bisa mempercepat. Tapi balik lagi, EV nggak sekedar EV gitu. Kita harus lihat ke belakang lagi. Produsen listriknya pakai apa gitu kan? Kalau pakai batu bara lagi, ya sama aja, sama imawan gitu. Jadi harus satu sistem yang sama gitu. Jangan hanya ngelihat mobil bensin atau solar diganti sama EV, ya kan? Betul. Jangan cuma itu, tapi sumber listriknya dari mana gitu. Itu sih, itu yang perlu dibijaki kembali. Menarik nih, atau Bro Franklin, soal bagaimana kita menanggapi energi terbarukan. Tadi kita udah sekilas menyinggung soal harga energi. Nah, ada harga atau energi jenis-jenis tertentu yang dia mungkin lebih murah untuk menghasilkan listrik dibandingkan energi yang lain. Boleh nggak diurutkan, Bro? Misalkan dari solar cell, kalau di teknologi yang sekarang ini yang existing, batu bara, kemudian air, kemudian panas bumi, atau apapun diantaranya nuklir gitu ya. Itu dari yang paling mahal sampai yang paling murah itu apa? Kita bicara berarti electricity cost-nya ya, untuk masing electricity ya. Kalau paling murah itu sebenarnya balik lagi ke energi tidak terbarukan, batu bara. Sebenarnya kalau bicara rupiah per kW-nya masih murah batu bara. Mungkin nuklir kalau menurut saya lebih murah. Lebih murah lagi gitu, ya kan? Lebih murah. Cuma balik lagi harus hati-hati dan diperhitungkan dengan benar gitu untuk dampaknya. Nah, mungkin Indonesia perlu mikirkan nuklir dulu. Dulu sempat ada isu ya katanya cuma nggak tahu apakah tidak jadi, kenapa, itu mungkin perlu dievaluasi lagi gitu. Karena balik lagi nuklir itu efisien sekali gitu. Dan ini akan menggulirkan ekonomi lain gitu. Nah, ketika batu bara nuklir, balik lagi ke gas. Makanya kita ingat ada kebijakan Indonesia itu mengkonversi gitu kan ya, dari BBM ke gas gitu kan. Karena harganya lebih murah sebenarnya. Cuma memang sempat ada fluktuasi, harga gas lebih mahal jadinya. Balik lagi ke minyak gitu. Ya kita nggak tahu lah kondisi market ya, energi. Kemudian minyak gitu ya. Nah, untuk renewable ini sebenarnya rupiah per kW itu masih cukup mahal. Mahal ya? Karena di awal itu, capex-nya itu, modal di awalnya besar, masih besar. Memang teknologi makin maju gitu ya. Terutama untuk solar PV. Pemainnya Cina kan banyak nih memproduksi. Terbesar di dunia sekarang Cina gitu. Itu memang cost-nya makin rendah, makin murah gitu. Tapi kalau dibandingkan sama tadi balik batu bara dan sebagainya masih belum gitu. Gitu sih. Dan ini kalau renewable energy ini tergantung sama skala.
Skala. Semakin besar skalanya, makin murah dia. Karena tadi modal di awalnya itu butuh besar gitu dibandingkan yang lain. Itu sih, bro. Oke. Jadi karena tadi sangat bergantung sama skala, sebenarnya peran pemain besar seperti government itu sangat penting ya untuk memastikan push-nya itu gede gitu ya, untuk di energi terbarukan ini ya. Benar. Wah, menarik banget. Yang juga kita garis bawahi nih bro, kan akhir-akhir ini kalau kita naik Gojek gitu ya, atau Grab gitu ya, ada yang udah pakai sepeda motor dengan listrik ya. Dan listriknya itu kabarnya itu bisa dibeli di Indomaret atau di Swalayan gitu ya. Nah, itu listriknya itu di-create dari solar cell. Kalau yang di Indonesia ada, tahu nggak informasinya dari mana gitu ya? Atau itu sebenarnya dari PLTA gitu terus bisa masuk ke semacam baterai gitu ya? Boleh nggak share tentang teknologi apa sih yang dibutuhkan untuk create baterai listrik untuk mobil? Ya, jadi kalau yang dipakai Gojek, Grab gitu ya, sekarang motor-motor itu sebenarnya di luar Taiwan atau Cina itu sudah duluan adaptasi gitu. Dan itu baterainya swappable. Ya, jadi nanti akan ada depo-depo mungkin di Indomaret sebagai itu sudah tersedia gitu, bro. Jadi tinggal lepas tukar. Karena kalau kita berharap diparkir, dicas lagi, lama gitu kan, mau nunggu misalkan 20 menit, 30 menit, sejam gitu kan, nggak praktikal gitu. Nah, menurut saya kenapa memulainya dari motor, yaitu karena swappable. Gampang kan ya, buka jok, cek, ganti gitu. Tinggal bayar, cepat gitu ya. Jadi kalau kita komparasi dengan konvensional isi bensin, sama aja gitu waktunya. Jadi nggak harus nunggu, praktis gitu. Makanya lebih didahulukan motor gitu. Nah, kalau sumber energinya, balik lagi tadi saya bilang, maksudnya ujungnya Indonesia sendiri, energi mixnya itu masih banyak batu bara. Oh gitu ya? Masih banyak batu bara, diesel dan sebagainya. Nah, yang ini mungkin terkait sama energi mix, rencana Indonesia untuk energi mixnya seperti apa yang tercantum di REN atau RUET gitu ya. Gitu. Dia balik lagi kalau sekarang ya dibilang masih banyak batu bara gitu. Tapi sekarang yang tujuannya pemain pasar adalah mengurangi polusi dulu kan. Gitu kan. Kan tujuan jangka pendeknya adalah polusi dulu nih. Polusi ya. Ya, polusi dulu. Baru nanti bicara ke depannya bicara transfer energi jadi renewable gitu kan. Harapannya kan gitu. Sehingga konsumsi bensin atau minyak itu berkurang kan gitu. Gitu. Nah, kalau dari komposisi baterainya sendiri, ini kan dari nikel. Nikel kan? Sebenarnya kalau di trace lagi untuk pembuatan baterai itu butuh energi yang besar juga dari batu bara atau dari PLTA dan sebagainya gitu. Kan butuh pembangkit listrik juga. Untuk menggenerate baterai dan komponennya. Pertama bicara komponen utama kan nikel, ya kan kobalt dan sebagainya. Itu butuh proses smelting juga kan? Dan umumnya smelter kita pakai batu bara. Makanya sekarang lagi banyak pengusaha trennya adalah membuat kawasan industri hijau. Terutama yang sekarang ada di Kaltara gitu ya, yang lagi kemarin diresmikan itu Adaro dan partnernya gitu, itu membuat kawasan hijau, industri hijau. Memang hijau beneran? Nah, itu nanti main source-nya itu PLTA. Air ya? Air. Itu sih. Yang mungkin ada beberapa dibantu sama solar PV ya, sebagai variable electricity-nya gitu. Menarik. Jadi untuk buat baterai itu kita perlu nikel, kobalt, dan untuk memastikan lithium itu butuh smelter yang dari hulunya sebenarnya batu bara juga yang mendorong nih. Tapi tadi ada teknologi, ada air ya, dan juga solar gitu ya. Tapi kebayang nggak sih 20 tahun lagi atau kita kan ada net zero 2050 ya. Itu bisa nggak digantikan semua gitu oleh solar atau air atau energi-energi yang terbarukan? Nah, ini menarik nih bro. Balik lagi kalau sumber tambang batu bara itu di Indonesia kan paling banyak di Sulawesi, Maluku dan sebagainya, daerah timur Indonesia lah. Nah, menurut saya Indonesia itu punya potensi energi terbarukan itu adalah geothermal. Nah, sayangnya mungkin secara geologi itu sumber-sumbernya itu nggak ada berada di situ gitu, ya kan? Coba Pak smelternya itu di posisi dekat
pembangkit geothermal kan enak kan ya. Iya, langsung ya. Langsung gitu kan. Apalagi geothermal ini kan punya keterbatasan bahwa dia harus dekat karena uap kan ya. Kan Oh, ibarat kata air diinjeksi atau mungkin dari bawahnya sudah ada injeksi uap, dialirin pipa masuk ke turbin. oke. Itu geothermal gitu kan. Kalau jauh nggak bisa kan, nggak dapat tekanan kan. Iya, iya. Itu Mahal ya. mahal gitu. Yang sebenarnya bisa diharapkan sebagai pengganti batu bara base load electricity itu geothermal. Oke. Karena konsisten untuk outputnya. Kalau kita ngambil dari PLTA, apalagi solar panel, ini energinya nggak bisa reliable. Kenapa bukan reliable? Naik turun terlalu jauh. Malam turun. Oh iya. Iya kan? Kita harus mikirin baterai lagi untuk Iya. penyimpanan. Nah, baterai kan nggak stabil gitu ya. Kita bicara PLTA, balik lagi terkait sama curah hujan. Musim kering misalkan amit-amit kan turun juga Turun juga. outputnya. Iya. Nah, yang menjadi kendala di renewable adalah itu tadi, reliable-nya itu masih lebih rendah dibandingkan sama energi batu bara dan minyak. Gitu. Oke. Mereka lebih konstan gitu. Nah, ini mungkin kalau mau dipikirkan ke depan buat Indonesia, rasanya perlu dipikirkan kawasan industri hijau itu mendekati ini area tambang smelternya Geothermal. ya geothermal atau Oh iya. sumber-sumber energi untuk pengolahan nikel ini gitu supaya benar-benar hijau gitu ya. Oke. Jangan sampai kita ngomongin EV supaya hijau taunya proses smelteringnya itu atau buat pertambangannya masih pakai batu bara juga itu kan. Jadi nggak ibarat kata ekosistemnya itu belum kita Create. hijaukan lah gitu. Oh iya. Gitu Betul. sih. Menarik, menarik. Oh, oke, makasih nih Bro Franklin untuk insight-nya. Mungkin boleh nggak ya satu eh, advice atau penutup gitu ya, atau eh, prediksi Bro Franklin gitu ya tentang bagaimana Indonesia bisa mencapai target-target energy mix dengan menggunakan energi terbarukan 10 tahun atau 20 tahun mendatang. Apa sih yang krusial untuk dilakukan untuk memastikan itu? Ya balik lagi, sebenarnya yang paling krusial itu adalah saya setuju dengan pemerintahan sekarang ya. Bukan setuju sama kelompok tertentu, tapi dengan kebijakan yang sekarang ini adalah internalisasi atau pengolahan di dalam negeri. Oke. Ya kan? Jadi kita melarang atau membatasi ekspor barang mentah. Baik lagi dengan itu, ekonomi kita kan berjalan ya. Misalkan kita membangun solar PV gitu. Selama ini kan kita impor. Ya. Dengan kita membangun sendiri di situ kita punya tambang silika punya Iya. ya kan silika banyak gitu ya untuk model pembuatan solar PV mungkin tellurium yang mungkin terbatas gitu. PV itu Solar panel photovoltaic ya. Oke. Nah ini yang pakai untuk nangkap cahaya matahari kan. Oke. Nah dengan kita memiliki fabrikasi internal di dalam negeri gitu kan otomatis kan costnya murah Ya. sehingga kita adaptasi penggunaan solar PV misalkan di Jakarta nih banyak contoh di Singapura kan solar PV dipasang di gedung-gedung. Oke. Kita nggak, Singapura kecil ya dibanding Indonesia. Bayangkan dia bisa mengadaptasi solar PV itu puluhan megawatt. Bahkan mungkin ratusan gitu. Nah kok Jakarta nggak bisa gitu. Padahal secara kondisi cuaca sama gitu kan. Kondisi kota juga sama. Kenapa kita nggak menggunakan PV di gedung-gedung kita gitu. Nah apakah kebijakan kita sudah ke arah situ? Karena ini jujur aja kebijakan ini agak-agak tolak belakang gitu atau ada konflik juga gitu. Iya, setengah-setengah ya. Setengah gitu. Kita diminta buat IPP gitu ya, IPP untuk swasta untuk buat renewable energy sebagai tapi kebijakan biaya electricity-nya mahal. Ya kan tidak mendukung gitu. Tidak ada subsidi dan sebagainya. Insentif pajak kurang. Insentif pajak kurang gitu kan. Sekarang off grid sama on grid nggak boleh gitu kan. Kalau pakai solar panel dibuat on grid kena lagi biaya. Apa itu off grid, on grid? Pakai jaringan PLN. Oh, oke. Gitu. Kena bayar lagi kan? Bayar nah, lagi. jadi cost-nya makin bengkak gitu. Itu yang menjadi menurut saya perlu dievaluasi lagi. Gitu. Ketika kita menggunakan renewable energy ini, rasanya Indonesia banyak potensi ya. Kita negara kepulauan. Berarti punya banyak laut dan ombak. Solar sekarang kan ada pembangkit juga dari ombak. Wave. Ya. Itu. Angin udah ada di daerah timur Indonesia gitu ya, Sidrap kemarin. Geothermal banyak daerah Sumatera juga, di Jawa ada ya, di Derajat gitu kan. Dan beberapa lainnya mungkin bisa, misalkan kayak Kalimantan sekarang bangun PLTA gitu kan. Dan di Papua dan sebagainya, Bang, gimana gitu.
Papua masih banyak tanah kosong, mau diapain tuh coba? Iya, iya, iya. Mau diapain misalkan atau daerah lain gitu, Kalimantan banyak tanah kosong, mau diapain gitu. Nah menurut saya ini yang perlu diomongkan atau dibuat peta besarnya dulu Iya. oleh Indonesia, sumber-sumber renewable energi apa yang bisa kita gunakan dengan mencoba mereduce energi-energi yang tidak terbarukan gitu. Iya. Kita nggak bisa langsung flip batu bara nggak bisa pakai gitu. Tentu nggak bisa karena balik lagi satu dampak ekonomi banyak. Pemain pengusaha batu bara gimana gitu kan. Terus yang smelter tadi butuh batu bara gimana. Iya. Nah ini yang mungkin pelan-pelan perlu di apalah ditata ya. Saya juga nggak tahu tuh program yang 35.000 megawatt itu seperti apa sekarang gitu kan. Ketika bangun 35 megawatt itu pembangkit, sebenarnya sudah ada mix-nya nggak sih dituang ke situ? Misalkan dari 35.000, yang air berapa nih, berapa nih, itu jalan nggak? Gitu. Ada yang cek nggak ya? Iya, saya nggak ya, gitu kan. Atau jangan kemarin malah isunya PLN over capacity malah jadinya. Kebanyakan. Nah, apakah kebijakan kita itu membolehkan kita misalkan jualan ke negara tetangga kita, listrik gitu kan? Iya, Ya kan? iya, Misalkan, biar skalanya makin gede ya. ya, sekarang makin gede gitu. Misalkan kayak Singapura sama Batam gitu. Jualan listriknya bisa antar negara gitu misalkan gitu. Nah, itu mungkin dibuka peluangnya gitu untuk investasi sehingga masuk dan yang tadi perlu dipikirkan insentif sama subsidinya gitu. Enggak jangan hanya bicara pemulihan kendaraan EV dan sebagainya. Itu kan instan atau momentumnya sementara gitu. Iya. Kita membuat EV subsidi murah tapi kan ada masalah lain. Harapan kita kan sebenarnya kan kemacetan nggak ada, polusi nggak ada lah. Kalau kita beli kendaraan lebih gampang, lah macet makin banyak gitu kan. Iya. Ya kan? Polusi kalau dibilang polusi udara, yes, polusi udara nggak ada. Tapi secara baterai itu ketika habis, masa waktu pakainya mau kemana? Diolahnya, limbahnya. Nah ini masih tanda tanya. Iya. Karena itu kan limbah logam berat. Logam berat ya. Nah ini yang jadi diskusi juga gitu. Kita jangan hanya melihat satu sisi polusi itu adalah limbah itu hanya udara doang, CO2. Logam berat ini mau diapain gitu? Betul, Ya kan? betul. Oke, katanya di recycle gitu. Recycle apa iya? Sudah punya pabrik recycle belum di Indonesia? Iya. Gitu kan? Nah ini yang perlu dipikirkan sih, Bro. Wah, menarik banget nih Bro Franklin. Terima kasih nih untuk insight-insightnya Bro Franklin. Dan para pendengar YouTube channel. Tentu banyak sekali belajar mengenai berbagai energy mix, supply dan demand, serta energi-energi terbarukan yang berpotensi untuk menggantikan energi sebelumnya. Untuk itu kami usulkan terus untuk terus mengikuti YouTube channel Romora Edwards dan jangan lupa untuk terus belajar mengeksplor ya sehingga bisa mencapai kesuksesan yang Anda inginkan. Terima kasih nih Bro Franklin atas waktunya. Sukses terus bro. ya. Sukses terus Bro. Iya, ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Oke, lanjut. Siap. Thank you semuanya. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk mengikuti akun Romora Edwards Channel untuk mendapatkan informasi yang menarik tentang pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, keuangan. Sampai jumpa.